P1 dia pasti atau dianggap lulus ya akan menjadi ASN. Tetapi apabila formasinya pada tahun 2021 belum dapat, akan diberi pada formasi tahun-tahun berikutnya. Jadi yang paling menyedihkan, mereka tidak masuk yang dikategorikan paruh waktu. Ini guru yang dinyatakan sudah keluar dari sekolah asal tidak bisa melamar pekerjaan lagi ke sekolah lain karena menyandang status guru prioritas, sehingga sekolah swasta itu rata-rata sudah berasumsi bahwa guru prioritas yang sudah ada ini hanya menunggu waktu penempatan. Beberapa guru menyatakan bahwa mereka mendapatkan sanksi dan harus mengembalikan sejumlah uang untuk menjadi syarat mendaftar dengan mendapatkan surat izin yayasan, kemudian harus dikeluarkan dulu dari sekolah. Mohon izin, tadi kami sudah diperkenalkan bahwasanya kami dari Forum Guru Prioritas Swasta, yang kebetulan kami dari Jawa Tengah, akan menyampaikan sedikit paparan kami, Bapak Ibu. Kami perkenankan dulu, mohon izin untuk kegiatan ini kami permohonan penuntasan guru prioritas swasta Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 ini, Bapak. Kemudian latar belakang kami di Kemenpan nomor 348 tahun 2024 Diktum 31 berbunyi, dalam hal pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kemudian berdasarkan rilis data yang dikeluarkan oleh BKN tentang jumlah pendaftar P3K adalah sejumlah 1.348.347 pelamar yang memenuhi syarat, dan dalam rapat yang dilaksanakan juga oleh DPD dan Menpan RB menyatakan bahwa pelamar P3K adalah sejumlah sama seperti yang di atas. Dalam rapat BKN juga menyatakan hal serupa. Dan dari pemaparan dalam rapat tersebut, dari pelamar 1.348.347 pelamar yang mendapatkan formasi sejumlah 668.472 akan menjadi P3K penuh waktu, dan sejumlah 676.873 pelamar yang tidak mendapatkan formasi akan menjadi P3K paruh waktu. Kemudian berdasarkan Kemenpan nomor 16 tahun 2025 yang dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu hanya yang berstatus R2 dan R3 atau yang berstatus sebagai guru honorer negeri yang masuk dalam pangkalan database BKN, sehingga kami Bapak Guru Prioritas Swasta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K tahun 2024 ini belum ada kata untuk dipertimbangkan seperti itu ya Bapak. Dan kami sudah menghimpun adapun dampak yang dialami oleh guru prioritas swasta yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini. Kami sudah menghimpun beberapa data yang masuk itu sekitar 80% ke kami dari Jawa Tengah. Permasalahannya diantaranya yang pertama, kami Bapak Ibu banyak guru yang sudah dirumahkan oleh sekolah swasta, padahal pendaftaran seleksi tahun 2024 itu lebih dari 150 guru itu sudah dikeluarkan dari sekolah, Pak. Kemudian yang kedua, sejumlah lebih dari 70 guru dinyatakan nonaktif Dapodik. Kemudian yang ketiga, sejumlah lebih dari 60 guru dinyatakan nonaktif Dapodik dan nonaktif mengajar. Yang keempat, guru yang dinyatakan sudah keluar dari sekolah asal tidak bisa melamar pekerjaan lagi ke sekolah lain karena menyandang status guru prioritas, sehingga sekolah swasta itu rata-rata sudah berasumsi bahwa guru prioritas yang sudah ada ini hanya menunggu waktu penempatan, padahal kami juga belum tahu pasti ya Bapak Ibu seperti itu. Maka kami sowan ke Bapak Ibu semua, bahkan yang poin 4 ini dialami oleh ketua kami
yang hari ini mohon izin berhalangan hadir karena baru bapaknya meninggal dunia, Bapak. Jadi beliau sudah dikeluarkan dari sekolah, mau mendaftar kemana-mana tidak bisa, Pak, karena memang dia itu sudah dinyatakan guru lulus passing grade, jadi tidak bisa masuk kemana-mana seperti itu. Selanjutnya, beberapa guru menyatakan bahwa mereka mendapatkan sanksi dan harus mengembalikan sejumlah uang untuk menjadi syarat mendaftar dengan mendapatkan surat izin yayasan, kemudian harus dikeluarkan dulu dari sekolah. Yang keenam, banyak guru yang mendapatkan sanksi pengurangan jam mengajar. Yang ketujuh, mendapatkan sanksi jumlah honor yang diterima itu menjadi 50% dari honor yang seharusnya didapatkan. Yang kedelapan, diperbolehkan masih mengajar dan mendapat honor tetapi harus 0 jam sehingga tidak mendapat tunjangan yang namanya TPG. Kemudian mendapat sanksi berupa honor, tunjangan lain dianggap seperti GTT, jadi sudah tidak bisa menjadi GTY lagi. Nah, demikian untuk data yang terkait dampak P3K untuk guru prioritas atau yang sekarang itu disebut R1D, itu kami nanti lampirkan dalam file Excel yang sudah kami cetak dan kami bawa Bapak Ibu. Nanti mungkin tidak hanya Jawa Tengah ya, tapi ini kebetulan yang hadir dari Jawa Tengah, Pak Ismet. Saya nanti biar kalau menjelaskan lanjut banyak, tapi saya ingin ke Pak Senator Ismet ini menyampaikan bahwa pada tahun 2021 pemerintah membuka formasi P3K termasuk untuk guru. Nah, yang luar biasa, pemerintah waktu itu membuka formasi 1 juta. Luar biasa jumlahnya. Mohon maaf, saya mungkin ini agak pribadi, tapi saya tahu persis ya perjalanan ini. Saya justru sempat telepon ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, banyak sekali 1 juta gitu. Saya tanyakan begitu. Dan yang luar biasa adalah membuka juga untuk siapa saja, termasuk guru swasta ini, untuk ikut dalam seleksi itu. Alasannya, kami butuh 1 juta. Tetapi non-ASN atau honorernya cuma 600.000, kurang 400.000. Maka saya buka siapapun yang mau. Luar biasa dengan gagah berani seperti itu. Dan diatur di situ ini yang menyangkut mereka ini, siapapun yang passing grade, ya, namanya passing grade ya, passing grade P itu ya, passing grade sebenarnya P1, dia pasti atau dianggap lulus ya, akan menjadi ASN. Tetapi apabila formasinya pada tahun 2021 belum dapat, akan diberi pada formasi tahun-tahun berikutnya. Ini untuk teman-teman mungkin yang termasuk basement. Akhirnya guru-guru swasta ini mungkin karena gajinya rendah gitu ya. Ya kan ada yang di Jakarta gajinya tinggi. Ya, dia mau memperbaiki nasib, ikut daftar. Celakanya daerah tidak membuka formasi sejumlah 1 juta. Bahkan yang terdaftar, yang ada pendaftarnya dan total jumlahnya sekitar 300.000. Akhirnya yang P1 seperti ini, terutama di Jawa Tengah, yang paling banyak adalah di SMA SMK. Waktu itu lulus kalau tidak salah 16.000, nggak tertampung dan terus menerus nggak selesai urusannya. Kemarin waktu Menpan datang ke sini, mereka ini termasuk yang dikatakan prioritas, masuk prioritas, akan dijamin diterima. Lagi-lagi sekarang daerah tidak membuka formasi sejumlah yang diharapkan oleh pemerintah pusat atau dadang ASN. Semua harus lolos. Waktu itu kita di sini rapat, mereka mengatakan, ini kan yang langsung saya pertanyakan ini, mereka ini dijamin Pak ini masuk prioritas, tapi daerah tetap formasinya rendah. Jumlah prioritas di Jawa Tengah lebih banyak daripada formasi untuk SMA. Ini problemnya, ini yang paling menyedihkan, mereka tidak masuk yang dikategorikan paruh waktu. Ini nanti mungkin yang harus kita dalami lebih jauh, betul ya. Jadi nasib saya di mana ini gitu lah. Sudah prioritas nggak masuk juga, di paruh waktu juga mungkin tidak. Ini gini, kita masih akan terus ya perjuangkan.